Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kita pada kali ini, yaitu membahas tentang menentukan EPB dan KPK. Dan seperti biasanya, jangan lupa untuk like, lalu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasannya ya. Di sini kita akan menentukan EPB dan KPK seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikut ini. Nah, soal yang pertama yaitu tentukanlah EPB dari 20 dan 60. EPB di sini maksudnya yaitu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Namun sebelum kita menjawab atau menghitung EPB-nya, kita harus tahu dulu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Yang intinya bilangan tersebut yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Itulah bilangan prima ya. Lalu setelah kita memahami bilangan prima, maka kita lanjut ke soalnya, yaitu kita akan mencari faktorisasi dari 20 dan 60. Nah, bilangan 20 karena dia genap, maka 20 bisa dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya yaitu 10. Nah, 10 juga bilang genap ya, maka 10 juga kita bagi dengan angka 2. Jadi hasilnya 5 ya. Nah, karena 5 sudah bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai seperti itu. Jadi kita lingkari 2, 2, dan 5. Nah, lalu berikutnya kita pahami dulu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Seperti itu. Jadi, faktorisasi prima dari 20 yaitu bilangan-bilangan prima yang pembagi dari 20 tadi ya, yang kita lingkari tadi, yaitu 2, 2, dan 5. Kita tulis ya. Sama dengan 2 kali 2 kali 5. Nah, karena di sini 2-nya ada 2, sehingga kita dapat menulisnya kembali, yaitu 2 pangkat 2 dikali 5, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bahas juga bilangan 60. Karena 60 bilangan genap, maka bisa dibagi 2 ya. Maka 60 dibagi 2 yaitu hasilnya 30. 30 juga bilangan genap, maka bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 15, seperti itu. Nah, 15 kan bilangan ganjil ya, maka tidak bisa lagi dibagi 2, lalu kita jalankan. Setelah 2 kan 3 di situ. Nah, ternyata 15 kan bisa dibagi 3. Sehingga 15 bagi 3 hasilnya 5. Sedangkan 5 itu sudah bilangan prima. Jadi, jawabannya sudah selesai. Ini kita lingkari saja 2, 2, 3, dan 5. Lalu berikutnya kita tulis kembali faktorisasi prima dari 60, yaitu yang hasil bilangan yang kita lingkari tadi, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, karena 2-nya ada 2 kali, kita bisa tulis kembali yaitu 2 pangkat 2 kali 3 dikali 5. Lalu kita tentukan EPB-nya. Nah, EPB kita harus paham lagi, EPB itu kuncinya yaitu pilihlah faktor prima yang sama ya. Jadi di sini kita mencari yang sama seperti itu dengan pangkat yang terkecil. Jadi di sini kita tentukan dulu bilangannya atau faktornya primanya yang mana yang sama seperti itu. Di sini kan ada 2 sama 5 seperti itu. Sedangkan 3 itu tidak ada yang sama, cuma 1 ya, seperti itu. Kita lingkari dulu ya. Sudah kita lingkari seperti itu, maka kita tentukan pangkat terkecilnya. Nah, karena di sini 2 pangkat 2 di atasnya, lalu di bawahnya 2 pangkat 2, berarti sama ya. Berarti kita cukup ambil 1 saja, kayak gitu. Kita tulis 2 pangkat 2, dan di sini karena 5-nya juga sama, kita tulis 1 saja situ kali 5 seperti itu. Lalu kita hitung 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 ya, 4. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20, seperti itu.
Lalu setelah kita mempelajari EPB, sekarang kita pindah ke soal KPK, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. Caranya sama saja, kita bikin pohon faktornya. 24 kan karena genap dibagi 2 ya, hasilnya 12. Sedangkan 12 juga bilang genap, kita bagi 2 juga, hasilnya yaitu 6. 6 pun juga bilang genap, kita bagi 2 lagi, dan hasilnya yaitu 3. Nah, karena 3 sudah bilangan prima, maka selesailah pohon faktornya seperti itu. Kita lingkari 2, 2, 2, dan 3 seperti itu. Jadi kita tulis faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2, 2, 2, dan 3 ya kan? Maka kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 3, maka dapat kita tulis kembali 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu berikutnya kita buat pohon faktor lagi dari 28. Karena bilangan genap kita bagi 2, hasilnya 14. Lalu karena 14 juga bilangan genap bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 7. Nah 7 merupakan bilangan prima ya kan? Maka pohon faktornya selesai seperti itu. Tinggal kita lingkari saja 2, 2, dan 7. Lalu kita tulis faktorisasi prima dari 28 adalah bilangan yang kita lingkari ini ya, yaitu 2 kali 2 dikali 7. Karena 2-nya ada 2, maka kita tulis kembali 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, selanjutnya untuk mencari KPK-nya, yaitu kita tandain dulu bilangannya, mana yang sama, mana yang sendirian, seperti itu ya. Nah, lalu kita ingat kata kunci dari KPK, yaitu pilihlah semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi inilah kuncinya. Kita lihat semua faktor prima ya. Nah, di sini 2-nya kan sama ya, pangkatnya beda seperti itu. Di sini 3-nya sendiri, lalu 7-nya juga sendiri. Nah, kita lihat kembali semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kalau misalkan ada bilangannya sama seperti ini, kita ambil pangkat yang terbesar. Ya, di sini kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Seperti itu. Jadi semua faktornya ya. Nah, 2 pangkat 3 kan karena dia sama, kita pilih yang terbesar. Nah, 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya sama dengan 8. Seperti itu. Lalu kita tulis 8 dikali 3 kali 7 ya. Nah, 3 kali 7 ini kita kalikan langsung, yaitu 21. 8 dikali 21, hasilnya yaitu 168. Seperti itu. Nah, inilah mengenai KPK. Lalu, soal berikutnya kita gabung antara EPB dan KPK. Soalnya yaitu, tentukanlah EPB dan KPK dari 30 dan 50. Dan langsung saja kita jawab ya. Kita buat pohon faktornya yaitu 30 dulu. 30 dibagi 2 yaitu 15, dan 15 yaitu bilangan ganjil ya kan. Nah, 15 kita bagi dengan 3, maka hasilnya 5. Dan 5 sudah merupakan bilangan prima, jadi selesai seperti itu. Kita tulis langsung saja ya hasil lingkaran kita tadi, yaitu 2 kali 3 dikali 5, seperti itu. Nah, ditulis kembali nggak apa-apa, seperti itu, 2 kali 3 kali 5. Dan 50 juga seperti itu, karena dia bilangan genap, bagi 2 hasilnya 25. 25 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa, kita jalankan ke 5 ya. Nah, 25 bisa dibagi 5, seperti itu. 25 bagi 5 hasilnya yaitu 5. Nah, karena 5 bilangan prima jadi selesai. Kita lingkari. Lalu kita tulis faktorisasi prima dari 50 ya, yaitu hasil yang kita lingkari tadi, yaitu 2 kali 5 kali 5. Karena ada yang sama di situ kita tulis kembali, berarti 2 kali 5 pangkat 2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita jawab EPB-nya. EPB tadi kita ingat, pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi kita tandain mana faktor primanya yang sama, seperti itu. Kita tandain 2 dan 5. Nah, lalu kita lihat, karena 2-nya sama persis, maka kita ambil cukup 1 ya, dan 5-nya kita ambil
yang terkecil saja, yaitu pangkat 1 5-nya ya. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10, seperti itu. Lalu berikutnya kita cari KPK-nya. Maka kita tulis kembali sama dengan yang di atas ya. Nah, lalu kita tentukan KPK-nya dan ingat kata kuncinya yaitu semua faktor prima ya. Dan jika sama kita ambil pangkat yang terbesar seperti itu. Kita tandain dulu. Setelah kita tandain, kita tentukan. Nah, seperti 2 ini kan sama. Kita ambil pangkat terbesarnya karena dia sama ya, kita tulis 2 saja. 3-nya sendirian, kita langsung tulis 3 ya. Dan 5 itu pangkat terbesarnya yaitu 2, seperti itu. Kita tulis 2 kali 3 6 ya kan. Lalu 5 pangkat 2 yaitu 5 kali 5 ya. Nah, 5 kali 5 kan yaitu 25. Jadi 6 dikali 25. Dan hasil 6 kali 25 yaitu 150. Seperti itu. Jadi didapatlah EPB dari soal tersebut yaitu 10 dan KPK-nya yaitu sama dengan 150. Seperti itu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan pada video kita kali ini. Bila ada yang ingin tanyakan silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.